Video Pak Jokowi ngamuk kenceng pada para menteri 18 Juni 2020 yang 10 hari kemudian videonya baru dibuka ke publik membuat banyak orang timbul simpatinya kepada Pak Presiden dan membenarkan memang banyak menteri kabinet kali ini yang tidak kredibel, letoy, lemah syawat prestasinya. Kita tahu semua bahwa bernegara yang benar adalah hasilnya rakyat sejahtera, bahagia, dan sehat. Saat ini masih jauh dari utopia itu. Untuk mencapai ketiganya maka masyarakat harus menimbulkan enzim endorfin yang banyak, di mana enzim itu bisa timbul kalau rakyatnya bahagia, penuh senyum, dan tawa. Kalau enzim kortisol yang muncul merupakan enzim perusak jiwa karena muncul diakibatkan kemarahan, kebencian, dan kekecewaan. Maka bagaimana negara Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat kalau yang muncul di banyak masyarakat enzim perusak tersebut? Untuk menjadikan negara berdaulat, rakyat sejahtera, bahagia, dan sehat yang menimbulkan endorfin, maka pilar bernegara harus bermanfaat secara ekonomi, manfaat secara kemanusiaan, dan bermanfaat atas kedaulatan wilayah negara dari segala macam kepentingan asing. Jadi kepada Pak Presiden, agar ke depan Bapak tidak perlu repot-repot marah-marah lagi, sebaiknya aktifkan Sesda Lobang, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan seperti dulu di bawah Pak Solihin GP. Fungsi kontrol kinerja para menteri dan kementerian seperti irjen di setiap departemen. Maka Sesda Lobang adalah counter dan penyemprit menteri yang tidak perform. Lalu sekali lagi mengenai pemilihan tim kabinet dan pejabat teras kemarin di Oktober 2019 ada sebuah komen yang menarik dari pengamat kebijakan bernegara, negara tetangga yang pernah berkomunikasi dengan saya di awal pelantikan kabinet Pak Jokowi Jilid 2 ini, yang menunjuk menteri banyak dari kalangan silver spoon dan golden plater. Mereka anak orang kaya ataupun orang kaya yang hidupnya penuh nikmat, makan di piring emas dan di sendok perak. Tidak salah memilih mereka, namun kekayaan sering melenakan kesejatian rasa. Sementara manusia sejati itu harus punya sadar rasa terhadap orang yang sering susah, berat perjuangan hidupnya, faham apa itu arti lapar, berat menanggung hutang, susahnya mencari sesuap nasi yang halal. Apakah semua pejabat punya rasa itu? Berat kalau hilang rasa lapar, gelisah, susah dari diri seseorang untuk mengerti sense of crisis. Kalau kita ambil filosofi manusia secara budaya Jawa, ada kata sejatine sukmo sejati iku sejatine rasa. Dasar ruh manusia yang sempurna itu ketika kita mengenal sukma sejati, yaitu rasa. Sense of crisis adalah kemampuan merasakan krisis, kegelisahan rakyat yang lapar. Bagaimana para pejabat tahu apa lapar itu sebenarnya kalau mereka tidur di kursi yang makan di golden plater dan silver spoon? Orang di sekelilingnya sugih gih, walaupun gak tahu duit mereka dari mana sumbernya. Setiap hari ngumpul dengan mereka yang dapat data dari media sosial dan media mainstream alias data umum yang banyak dimanipulasi menjadi tidak nyata. Bagaimana bisa pejabat mengenal rasa krisis? Bagaimana rasa krisis itu ada kalau data didapat telah diseleksi dulu memakai protokol kementerian yang gak ada rasanya lagi datanya? Atau sewaktu berkunjung ke lokasi, sesuatu lokasi yang sudah disiapkan dan diseleksi sehingga datanya bukan data yang benar. Pertanyaan sederhana, kapan kalian bersentuhan dengan manusia kebanyakan yang lapar, yang bingung listrik naik, yang bingung dipajaki sana sini? Ya kami ini manusia pada umumnya. Kapan kalian pernah ketemu? Rutinitas dokumen di kantor kementerian bisa melalaikan rasa kemanusiaan. Wajarkah hal itu? Sangat wajar. Namun kalau kita sebagai pejabat mengenal apa itu arti perjuangan hidup, apa itu artinya beratnya mencari makan setiap hari, maka self defense Anda akan muncul ide brilian untuk membantu rakyat. Percaya saya, kalau Anda memang punya rasa, maka instrumen ilahi akan bekerja dengan alami membantu Anda. Kalau Anda pejabat tidak bisa mendengar dan merasakan instrumen ilahi tadi, Anda sudah mati rasa. Anda bukan manusia lagi. Anda pasti bisa menjadi buas, menjadi bengis karena hilang rasa kemanusiaannya. Maka pasti self defense-nya bukan solusi yang didapat, tetapi menyalahkan selain dirinya alias yang salah di luar dirinya. Itulah manusia kalau sudah hilang rasa. Manusia sudah mulai panik. Sungguh manusia sejati memakai rasa. Sekarang yuk kalian merasakan, apakah kehadiran kalian sebagai pejabat teras di kabinet ini sudah membantu kepentingan rakyat banyak? Sudahkah rakyat senang dengan Anda? Kalau belum, adakah program setiap departemen Anda dari tahun ini sampai tahun ke depan, sampai jabatan politik Anda berakhir? Kalau belum ada yang jenius, solutif programnya untuk saat ini dan tahun-tahun ke depan, jantan saja, mundur. Kalau kalian tidak berani, tidak jantan, jangan salahkan kalian akan mendengar terus dengungan ketidaknyamanan dari masyarakat dan kalian hidupnya menjadi tidak enak, tidak nyaman, gelisah terus. Ada ilustrasi mengenai rasa. Ingin rumah Anda penuh dengan kemarahan, kegelisahan, bertengkar
bertengkar di rumah tangga Anda? Gampang, pasang polisi tidur di tengah jalanan di depan rumah Anda. Yang tinggi, 2 kalau perlu. Semakin banyak kendaraan yang lewat rumah Anda, semakin bubrah getaran yang Anda terima setiap menitnya. Karena vibrasi orang yang melewati polisi tidur tadi, rasanya apa? Tidak nyaman, kesel, bahkan marah. Pastinya rumah Anda yang di depannya yang paling merasakan pengaruh getaran negatif tadi. Rumah tadi penuh dengan stres, depresi, tekanan, dan kemarahan. Begitu juga bagi pejabat yang tidak mampu tapi tidak mau mundur. Departemen Anda, masyarakat, bawahan Anda akan menggerutu, memberikan vibrasi negatif, dan hidup Anda akan penuh dengan penderitaan. Persis seperti Anda pasang polisi tidur 2 buah di depan rumah Anda. Sebaiknya kalau tidak mampu, ya mundur segera. Jangan sampai dimundurkan. Anda mentalnya malah rusak nanti. Mundur diri sendiri itu lebih anggun. Dengan mundurnya beberapa menteri yang jujur, juga pejabat di lingkar istana lainnya, hal ini akan membuat Pak Presiden mudah kerjanya. Jadi kepada sahabat pejabat negara Indonesia yang saat ini sedang menjabat, selamat merenung, selamat menemukan sukma sejati dalam diri, selamat menikmati rasa.